Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV, channel yang khusus membahas tentang pengetahuan berbudidaya ikan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya perubahan cuaca pada budidaya ikan nila dan tips cara mengatasinya. Namun sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel ini supaya selalu memberikan informasi yang bermanfaat di dunia perikanan. Letak geografis Indonesia berada di lingkar garis khatulistiwa. Dengan letak geografis ini, Indonesia tergolong ke dalam daerah dengan iklim tropis. Dengan iklim ini, Indonesia dijuluki dengan paru-parunya dunia, sebab di sini akan mudah tumbuh berbagai tumbuhan dengan bermacam jenisnya. Selain itu, bermacam fauna juga dapat hidup di Indonesia, sehingga tak berlebihan jika Indonesia disebut dengan surganya dunia. Seperti lagunya Kus Plus Kolam Susu yang menyebutkan bahwa tanah kita tanah surga. Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dan ada musim sisipan di antara keduanya. Tentunya bukan musim duren ataupun musim rambutan, lebih-lebih musim hajatan yang tentunya sering bikin kita pusing. Musim sisipan ini biasanya kita sebut dengan musim pancaroba. Musim pancaroba biasanya terjadi ketika pergantian antara musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan. Di musim pancaroba ini biasanya cuaca tidak dapat diprediksi, terkadang hujan badai lalu tiba-tiba panas terik yang begitu menyengat. Tentu ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Banyak penyakit yang dapat menyerang. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh yang menurun akibat dari perubahan cuaca yang tidak menentu. Situasi demikian tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, tetapi juga dapat terjadi terhadap hewan dan tumbuhan. Tidak terkecuali hewan peliharaan kita di rumah seperti ikan nila. Kita yang memelihara ikan nila di rumah, terutama yang menggunakan kolam sempit, harus hati-hati dengan perubahan cuaca ini. Sebab ikan nila sangat sensitif dengan perubahan cuaca yang secara tiba-tiba. Bahkan ikan nila akan stres ketika terjadi hujan, badai, dan gelegar petir. Terkadang kita merasa bingung ketika habis hujan deras yang diiringi dengan badai dan petir. Keesokan harinya ikan nila kita tidak mau makan dan lemas. Lalu beberapa jam kemudian ada ikan yang mati. Tentu hal ini selain membuat kita bingung, juga membuat kita sedih dan merugi. Hal ini tentunya akan membuat kita bangkrut bila terus-terusan kita biarkan. Sebab zaman sekarang ini perubahan cuaca semakin tidak menentu, yang terkadang ada musim kemarau di tengah musim penghujan atau sebaliknya. Lalu bagaimana cara kita mensiasati agar ikan nila kita tidak banyak mati akibat dari perubahan cuaca tersebut? Inilah tips sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tebar garam setelah hujan deras. Hal ini dilakukan untuk menetralisir pH air kolam. Perubahan air kolam ini terjadi akibat meningkatnya kadar asam air yang disebabkan naiknya sisa pakan dan kotoran di dasar kolam yang tertekan oleh air hujan yang memiliki berat jenis yang lebih berat, sehingga kotoran yang mengandung amoniak ini naik dan meningkatkan keasaman pada air kolam. Hal ini bisa berakibat buruk terhadap kesehatan ikan. Dengan cara memberikan garam pada kolam, maka akan mengubah berat jenis air menjadi lebih ringan dan sekaligus menetralisir kandungan asam menjadi lebih basah. Untuk dosis garam yang diberikan cukup 1-2 sendok makan untuk ukuran kolam 1x3 meter. Yang kedua, melakukan aerasi. Aerasi ini dilakukan bertujuan untuk memperkaya kadar oksigen di dalam air kolam. Selain itu, aerasi juga berfungsi untuk menyetabilkan suhu air supaya tetap dingin ketika cuaca panas atau hangat ketika cuaca dingin. Yang ketiga, mengganti air. Bila dua langkah di atas sudah dilakukan dan ternyata ikan masih terlihat lesu atau bahkan ada kematian, maka langkah terakhir adalah dengan cara mengganti air kolam dengan air yang baru. Gunakanlah air yang bersih dan tidak berbahaya seperti air sumur. Jangan menggunakan air PDAM secara langsung karena air PDAM mengandung bahan kimia yang bisa memperburuk kesehatan ikan.
Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mensiasati perubahan cuaca supaya kita tidak merugi dalam melakukan bisnis pembudidayaan ikan ini. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mensiasati perubahan cuaca supaya kita tidak merugi dalam melakukan bisnis pembudidayaan ikan nila ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.